Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, kita masih membahas kisah perjalanan spiritual Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih akrab dipanggil dengan Abah Guru Sekumpul dengan mengangkat judul 20 Keramat Syekh Muhammad Zaini Al-Banjari, Buah Pisang Subhat. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Fatihah untuk roh beliau. Semoga Allah merahmati beliau dan mengabulkan hajat-hajat kita semua. Allahumma amin. Al-Fatihah. Berikut 20 keramat di antara sekian banyak keramat yang dikisahkan dan dicatat tentang perjalanan hidup beliau. Keramat pertama, tumbuhan dan bebatuan mengucapkan salam. Sepulang dari Bangil, Guru Zaini tetap di Muro Binadrah, atau diawasi secara penglihatan batin oleh Guru Bangil, di antaranya dengan beliau menjalani suluk puasa 40 hari dengan bersahur dan berbuka sebiji pisang dan secangkir air putih. Selain itu Guru Zaini juga mendapat perintah untuk siyahah, yaitu berjalan di hutan untuk beribadah dan menjauhi makhluk, serta mencari orang-orang soleh untuk mengambil ilmu kepada mereka. Tidak jarang hal ini dilakukan dengan menyamar sebagai seorang pemburu sambil membawa senapan angin dan berbaju seperti pemburu. Saat siyahah itulah banyak terjadi keanehan-keanehan. Guru Zaini sendiri menceritakan, waktu aku diperintahkan guru untuk siyahah, berjalan ke hutan-hutan, setiap tumbuhan dan batu-batuan mengucap salam kepadaku, Assalamualaikum ya wali Allah. Serta dibukakan bagiku tentang kegunaan dan khasiat tumbuhan dan bebatuan itu. Aku juga dibukakan martabat dan kedudukan para wali Allah, serta dibukakan bagiku segala rahasia alam malakut, sehingga aku pun mengenal semua martabat malaikat langit. Keramat kedua, rambutan tidak pada musimnya. Di rumahnya di Kampung Keraton, malam itu usai pengajian dan pembacaan maulid, seperti biasa Guru Zaini masih melayani beberapa murid beliau di ruang tamu yang akan menanyakan beberapa hal atau keperluan lainnya. Di saat-saat seperti itu Guru Zaini seringkali menceritakan tentang kehidupan para aulia dan solihin. Dan beliau malam itu bercerita tentang karomah seorang wali yang bisa mendapatkan buah rambutan meskipun bukan musimnya. Tiba-tiba saja Guru Zaini meletakkan tangannya ke belakang, dan sungguh aneh sesaat kemudian di tangan beliau telah ada sebiji buah rambutan yang masih segar seperti baru dipetik dari pohonnya. Tapi dari mana itu? Semua yang hadir merasa aneh karena saat itu memang belum musim rambutan. Kejadian ajaib ini disaksikan puluhan orang. Keramat ketiga, Guru Muhammad Toha dan Ayam Jago. Guru Muhammad Toha, masyarakat akan mengenal beliau dengan sebutan Pak Adau, salah satu tokoh dan tetua masyarakat Tatakan Kabupaten Tapin. Meski sudah terlihat sepuh, beliau selalu menyempatkan untuk selalu hadir di pengajian Guru Zaini, baik semasa di keraton maupun sesudah pindah ke Sekumpul. Cerita ini pun bersumber dan didapat dari penuturan beliau langsung. Menurut Guru Muhammad Toha, karena terlanjur cinta kepada majelis Guru Zaini, ia berusaha untuk selalu datang ke keraton Martapura meski kadang-kadang dengan ongkos dan biaya transportasi yang pas-pasan. Suatu saat karena sangat kepepet, beliau terpaksa menjual satu-satunya ayam jago kesayangannya untuk ongkosnya ke Martapura. Dan karena memang mendesak, ayam itu pun dijual dengan harga seadanya. Setelah laku hari itu yang kebetulan hari Minggu, Guru Muhammad Toha bersiap berangkat ke Martapura. Sampai di keraton, ternyata Guru Zaini siang itu masih menerima tamu. Guru Muhammad Toha lalu masuk dan duduk bersama tamu yang lain. Guru Zaini lalu memanggil Guru Muhammad Toha untuk mendekat. Sebelum Guru Muhammad Toha sempat bicara, Guru Zaini telah menyerahkan beberapa lembar uang kertas sambil berucap, "Ini gasan ganti harga ayam pian, dan ongkos taksi pian."
Atau dalam bahasa Indonesianya, ini sebagai ganti harga ayam Anda, dan biaya naik taksi Anda. Guru Muhammad Toha hanya bisa melongo bingung sambil mengucapkan terima kasih. Keramat keempat, buah pisang subhat. Suatu ketika seorang murid Guru Zaini yang berasal dari Pengaron melihat buah pisang yang ada di belakang rumahnya sudah masak. Buah pisang itu nampak besar dan ranum, karena tumbuh dari pohon yang subur di tepi sungai Pengaron. Sebagai murid yang baik ketika itu terbetik di hati sang murid niat, dan keinginan untuk menyerahkan sebagian buah pisang tersebut kepada Guru Zaini di Martapura. Pada suatu saat yang sudah ditentukan, berangkatlah dia ke Martapura sambil membawa beberapa sisir buah pisang untuk sang guru tercinta, tepatnya ke kampung keraton Martapura tempat tinggal Guru Zaini ketika itu. Sesampai di rumah beliau setelah berbicara seperlunya maka sang murid pun menyerahkan pisang itu kepada Guru Zaini. Namun Guru Zaini dengan santun menolak, "Tolong pisang ini bawa pulang saja, nanti ditanam di tanah jangan dimakan karena pisang ini bukan milik engkau. Ingatkah engkau pisang ini hanyut ke belakang rumah engkau tumbuh sampai berbuah jadi dibawa pulang saja jangan ada yang memakan." Begitulah kurang lebih apa yang disampaikan Guru Zaini, dan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Semua apa yang disampaikan Guru Zaini itu membuat sang murid terperangah karena hal itu merupakan peristiwa lama yang sudah hampir dilupakan oleh sang murid itu sendiri. Maka sepulangnya sang murid ke Pengaron, apa yang disampaikan Guru Zaini ia lakukan dengan penuh ketakziman. Keramat kelima, menggoyang pohon pisang agar segera turun hujan. Di sekitar tahun 1982, kota Martapura dan sekitarnya dilanda kemarau cukup panjang. Hal itu membuat masyarakat merasa cemas dan gelisah karena sumur-sumur dan sumber air bersih lainnya mulai kering. Melihat kondisi kritis seperti ini banyak orang yang datang kepada Guru Zaini di Keraton Martapura. Mereka memohon agar Guru Zaini mendoakan supaya hujan segera turun. Guru Zaini tidak segera mendoakan tapi beliau justru berjalan keluar rumah, dan mendatangi sebatang anak pisang yang berada di samping rumahnya. Kemudian pohon pisang itu digoyang-goyangnya. Semua yang hadir saat itu melongo bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun ternyata, tak berapa lama kemudian hujan pun turun dengan sangat lebatnya. Masyarakat pun gembira dan hilang rasa cemas yang selama ini menggelayut di hati. Keramat keenam, banjir yang tertunda. Sehari menjelang Haul Akbar Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di Masjid Tufatur Ragibin, desa dalam pagar akses jalan ke tempat acara digenangi banjir. Memang sudah lazim jika sungai Martapura meluap, desa dalam pagar dan hampir semua desa di pesisir sungai itu tergenang banjir. Namun banjir kali ini sempat membuat panitia haul cukup cemas, karena jika banjir ini tetap terjadi hingga besok acara tidak bisa berlangsung mulus, karena tentu banyak jamaah yang tidak bisa hadir. Padahal persiapan sudah sangat maksimal. Gubernur, para pejabat, tokoh masyarakat serta tokoh ulama termasuk Guru Zaini sudah dijadwalkan untuk menghadiri acara rutin tahunan itu. Melihat kondisi banjir ini, panitia hanya bisa pasrah sambil berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dan solusi terbaik. Karena bagaimanapun ini adalah kondisi alam yang tidak mudah untuk diubah semudah membalik telapak tangan. Aneh bin ajaib, pagi itu menjelang Guru Zaini melewati wilayah itu banjir berangsur-angsur mulai berkurang, dan saat beliau lewat jalan-jalan ke tempat acara sudah bersih dari banjir. Dan anehnya lagi, sesudah acara haul selesai dan Guru Zaini serta jamaah haul lainnya telah pulang banjir kembali terjadi hingga beberapa hari. Keramat ketujuh, perampok yang bertobat. Saat itu usia Guru Zaini masih sangat anak-anak baru sekitar 10 tahun. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang perampok yang terkenal bengis dan kejam. Semua terkejut dan sangat khawatir kalau terjadi apa-apa dengan kedatangan perampok itu. Apa yang dikhawatirkan ternyata terjadi juga. Penjahat itu memukul Guru Zaini namun sebelum mengenai beliau, perampok itu langsung terpental lalu, sungkem, dan meminta ampun kepada Guru Zaini.
Selain itu sang perampok meminta jika ilmu yang selama ini diamalkannya ternyata sesat atau tidak semestinya diamalkan agar dibimbing untuk dibetulkan, dan ia bersedia untuk bertaubat. Mendengar hal itu, beberapa saat kemudian Guru Zaini lalu masuk untuk memberitahukan masalah tersebut kepada ayahnya. Sesudah ia kembali ternyata tamu itu sedang tertidur. Guru Zaini membiarkan perampok itu tidur untuk beberapa lama sampai ia bangun. Setelah bangun tamu itu dilayani oleh Guru Zaini dan diberi makan hingga ia kenyang. Ketika itu Guru Zaini menjelaskan kepada orang tuanya tentang permintaan tamu tersebut. Akhirnya perampok itu bertobat hingga menjadi orang baik, dan menjadi murid Guru Zaini. Keramat ke-8. Selamatnya tas berisi uang. Saat melaksanakan ibadah haji bersama keluarga, Guru Zaini dan rombongan memiliki seorang syekh sebagai muzawir dan mutawif bernama Syekh Ridwan Mirdad. Saat di perjalanan haji, Syekh Ridwan yang ketika itu sedang memimpin pembacaan talbiyah terlihat gelisah. Dari raut mukanya ada semacam rasa sedih tergambar jelas di sana. Guru Zaini yang melihat itu segera mendekati Syekh Ridwan, dan mengatakan agar Syekh bisa tenang karena sesuatu yang lagi dipikirkan ada di hotel tidak hilang, letaknya di sini, dan dalam posisi begini. Syekh Ridwan sangat terkejut dengan apa yang dituturkan Guru Zaini karena beliau bisa mengetahui apa yang sedang ia pikirkan. Ketika itu Syekh tengah memikirkan uang jamaahnya yang ia letakkan di sebuah tas. Tapi ia sempat lupa meletakkan tas itu di mana jika berdasarkan apa yang disampaikan Guru Zaini tersebut maka seharusnya ia akan dengan mudah menemukan tas itu. Beliau kemudian minta turun dari bis untuk kembali ke hotel, dan sampai di hotel ternyata tas itu masih ada dan utuh di tempatnya, persis seperti yang disampaikan Guru Zaini. Keramat ke-9. Makanan penuh berkah. Suatu ketika Guru Zaini menghadiri undangan selamatan, dan saat itu Sohibul Bait atau tuan rumah menyuguhkan makanan kepada beliau. Terlihat jelas beliau saat itu makan dengan lahapnya sehingga makanan yang ada di hadapan beliau hampir habis. Namun setelah piring dan tempat makan Guru Zaini dikembalikan, dan diterima kembali oleh yang menyuguhkan, maka terlihat keanehan bahwa makanan yang hampir habis itu masih banyak tersisa bahkan seakan-akan tidak dimakan oleh beliau. Mengertilah Sohibul Bait bahwa ini merupakan sebagian dari karomah Guru Zaini. Keramat ke-10. Minuman yang tak berkurang. Saat itu Guru Zaini masih tinggal di keraton. Karena ketika beliau kedatangan tamu beliau menyuguhkan minuman panas dalam sebuah teko kecil. Sebagian tamu yang memiliki hubungan dekat dengan beliau ikut membantu menuangkan ke dalam cangkir. Beberapa tamu lain pun juga datang. Sehingga lebih puluhan orang tamu saat itu yang datang. Semua tamu dapat suguhan air dari teko itu. Lagi-lagi keanehan terhampar. Sejak tuangan pertama sampai berpuluh-puluh tamu air di dalam teko itu terasa tidak berkurang. Apalagi habis. Padahal tidak ditambah sejak awal. Keramat ke-11. Tahu kitab yang ada di dalam tas gurunya. Ketika di keraton, Guru Zaini merasakan begitu banyak fitnah, tuduhan, dan intimidasi dari orang-orang yang iri dengki kepada beliau. Selalu saja ada yang mencari celah untuk menjatuhkan kredibilitas dan keulamaan Guru Zaini. Tidak terkecuali terhadap pelajaran yang beliau sampaikan seringkali disalah-artikan atau diselewengkan. Sehingga tidak sedikit yang menganggap pengajian beliau sesat. Di tengah kondisi seperti itu, Guru Zaini tidak menghiraukan semua itu, bahkan beliau memperbanyak takarub kepada Allah. Beliau seringkali berada di langgar Darul Aman lebih dari biasanya. Suatu saat, salah satu guru beliau menengoknya di langgar tersebut untuk menanyakan permasalahan yang sebenarnya. Sangat kebetulan ketika itu sang guru sedang membawa tas berisi kitab. Guru Zaini berkata, masalah ini ada di dalam kitab Ihya yang ada dalam tas sampeyan itu. Sang guru terkejut karena ternyata Guru Zaini tahu bahwa ia membawa kitab Ihya, dan tahu persis bahwa masalah yang mengganjal selama ini ada di dalam kitab tersebut. Keramat ke-12. Mengetahui identitas tamunya. Saat itu Guru Zaini baru beberapa saat membuka majelis pengajian di keraton,
usia beliau pun belum mencapai 40 tahun. Namun pengajian beliau tersebut semakin hari semakin diminati oleh para penuntut ilmu. Hingga begitu banyak jamaah yang berbondong-bondong hadir di majelis yang diadakan di rumah beliau itu. Melihat kenyataan ini tidak sedikit orang yang dengki sehingga mencari celah dan kekurangan Guru Zaini agar pengajiannya tersebut tutup dan berhenti. Tidak sedikit fitnah dan tuduhan-tuduhan keji yang ditujukan kepada Guru Zaini. Seorang guru yang dikenal soleh dan sangat menghormati ulama, beliau dari kampung Mangkau, Pengaron, bernama Guru Kasful Anwar, sudah lama mendengar adanya seorang ulama di Martapura. Meski masih muda tapi kealimannya diakui para ulama yang tua-tua. Ulama yang dimaksud tidak lain adalah Guru Zaini di kampung Keraton Martapura. Keinginan Guru Kasful untuk bertemu dan belajar sangat besar kepada Guru Zaini hingga suatu hari beliau berangkat ke Martapura. Sampai di Martapura, karena belum tahu persisnya tempat tinggal Guru Zaini, maka Guru Kasful menanyakan kepada orang-orang di pasar Martapura. Semua orang saat itu terlihat sinis ketika ditanyakan keberadaan Guru Zaini. Namun Guru Kasful tetap ingin bertemu Guru Zaini sehingga beliau tanpa putus asa terus bertanya di mana tempat domisili Guru Zaini. Sebagian orang bahkan berusaha menghalangi keinginan Guru Kasful ini dengan mengatakan, "Untuk apa sampeyan ke sana? Guru Ijai ini ajarannya sesat." Guru Ijai adalah panggilan singkat dari Guru Zaini. Akhirnya dari cerita mereka itu Guru Kasful mengetahui alamat Guru Zaini di keraton. Namun karena tidak ada yang mau mengantar, beliau berjalan kaki ke arah kampung keraton sambil bertanya kepada orang-orang yang ketemu di jalan. Setali 3 uang, mereka yang ditemui itu juga orang-orang yang benci kepada Guru Zaini, bahkan ada beberapa dari mereka berusaha menghalang-halangi niat Guru Kasful untuk ketemu Guru Zaini. Namun niat yang tertanam di hati beliau tidak tergoyahkan, dan beliau terus menuju rumah Guru Zaini. Setelah sampai di halaman rumah Guru Zaini, dari dalam rumah, Guru Zaini langsung membukakan pintu, dan berkata, "Masuk Pul, masuk Pul." Guru Kasful terkejut karena selama ini ia belum pernah bertemu atau kenalan dengan beliau tetapi beliau sudah tahu namanya. Apalagi sesudah itu guru mengatakan, "Sampeyan orang yang berasal dari Mangkau kan?" Setelah Guru Kasful duduk di kamar tamu, guru berkata lagi, "Seperti inilah, Pul, seseorang tidak akan jadi wali sebelum sampai 40 orang menggunjing, yang melakukan fitnah." Sadarlah Guru Kasful bahwa orang yang tengah ia hadapi bukan sembarangan orang tapi seorang waliullah. Maka saat itu juga Guru Kasful berkata, "Izinkan saya menjadi murid, dan mengaji kepada sampeyan." Tak lama sesudah itu Guru Kasful pun meminta izin untuk pulang dengan rasa puas dan gembira karena sudah bertemu dengan seorang yang selama ini beliau cari, yaitu seorang murabi mursyid, seorang wali yang kamil mukamil. Keramat ke-13, Mances Ajaib. Suatu malam di rumah Guru Zaini, di keraton, ada beberapa tamu yang sedang berkunjung. Guru Zaini saat itu sedang asyik melayani tamu-tamu beliau. Ketika itu di luar turun hujan cukup lebat. Sambil menghadapi tamunya, guru mengambil rokok untuk beliau isap, ternyata mences atau korek api ngadat. Guru langsung berucap, "Seandainya ada mances yang baik. Kebetulan di antara tamu tidak ada yang bisa merokok jadi tidak memiliki mances atau korek api." Aneh bin ajaib, di tengah hujan yang semakin deras itu tiba-tiba dengan tergopoh-gopoh datang seseorang yang tidak dikenal menyerahkan sesuatu kepada salah satu tamu sambil berucap, "Tolong ini sampaikan ke guru," sembari menyerahkan mances yang baru. Selesai menyerahkan mances, orang itu lalu pergi, dan hilang dalam sekejap. Keramat ke-14, Kisah Sekoper Uang. Menjelang pembangunan komplek Ar-Raudah, dan kepindahan Guru Zaini ke Sekumpul, ada hal ganjil yang dirasakan beliau. Di suatu malam ada seseorang yang tidak dikenal mengantar koper besar berisi uang. Yang menjadi tanda tanya siapa yang mengantar uang tersebut, dan dari mana, tidak diketahui. Keramat ke-15, jika memang beliau wali Allah,
Kiai Haji Ahmad Bakri atau yang lebih akrab dipanggil Guru Bakri, menceritakan pengalaman rohani beliau saat pertama kali berkenalan dengan Guru Zaini. Suatu malam, saat itu aku masih duduk di kelas 2 aliyah Pondok Pesantren Darussalam. Seperti biasa aku bangun tidur untuk sholat tahajud. Selesai salat tahajud, entah kenapa tumbuh keinginan yang sangat kuat seperti memerintahkanku untuk menemui Guru Zaini yang rumah beliau ketika itu masih di keraton. Dorongan hatiku begitu kuat padahal saat itu pukul 2 dini hari pagi, dan semua temanku di asrama tengah tertidur pulas. Kondisi di jalan pun sunyi senyap, tapi itu tidak dapat menghalangi langkah kakiku untuk menemui beliau saat itu. Meski kadang ada sedikit keraguan, mungkinkah beliau menerima aku di tengah malam seperti ini? Namun langkah kakiku seperti ada yang mendorong untuk terus berjalan menuju ke rumah beliau. Tanpa terasa akhirnya aku sampai di muka rumah beliau. Dan aku memberanikan duduk di teras rumah beliau tanpa berani mengetuk pintu. Hanya saja dalam hatiku berkata, jika memang beliau wali Allah pasti beliau tahu bahwa aku ada di luar. Ternyata tidak lama sesudah itu beliau membuka pintu dan berkata, "Masuk, nak. Kenapa tidak siang-siang saja datang kemari?" Itulah cerita awal mula perkenalan Guru Bakri dengan guru sekumpul hingga Guru Bakri dikenal sebagai salah satu murid kesayangan beliau. Keramat ke-16. Pulang ke rumah dari tempat yang jauh. Ketika melakukan siyahah, Guru Zaini didampingi seorang teman. Tanpa terasa hari sudah berangsur sore menjelang senja. Sang teman merasa sedikit khawatir kalau tiba di rumah kemalaman. Guru Zaini mengetahui apa yang tersirat di benak temannya itu, kemudian berdiri dan berkata, "Kamu pegang bahuku sambil berpejam, sebelum ku suruh membuka mata jangan membuka mata terlebih dulu." Apa yang disampaikan Guru Zaini itu pun ia patuhi. "Sudah," kata Guru Zaini. Ketika membuka mata betapa herannya sang teman ternyata mereka berdua sudah ada di muka langgar Darul Aman Keraton, dan mereka merasa senang karena bisa pulang ke rumah masing-masing tanpa kemalaman. Keramat ke-17. Binatang pun tunduk padanya. Saat diperintahkan Guru Bangil untuk siyahah, Guru Zaini seringkali menyamar menjadi seorang pemburu. Ke dalam hutan beliau membawa senapan angin. Tapi sebenarnya senapan itu jarang sekali digunakan karena binatang-binatang itu semua tunduk kepada beliau. Burung-burung yang lagi terbang pun jika dipanggil dengan sangat jinak datang kepada beliau bahkan seringkali hinggap di bahu beliau. Demikian juga binatang lain terlihat tunduk sesuai keinginan beliau. Hamba yang memang sudah menjadi kekasih Allah pasti segala hal akan tunduk kepadanya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah cinta kepada seorang hamba niscaya cinta kepadanya segala sesuatu. Keramat ke-18. Mendengar zikir dari alam kubur. Tuan Guru Muhammad Hudari, Kampung Melayu, Martapura menceritakan tentang sesuatu keistimewaan guru sekumpul yang diberi Allah suatu karomah yaitu mendengar suara dari dalam kubur. Suatu hari saat Guru Zaini diperintahkan Guru Bangil untuk siyahah sampai di satu tempat yang disebut Padang Karang Tengah, beliau mendengar suara orang berzikir dengan cukup nyaring. Guru Zaini lalu berjalan menyusuri kampung Karang Tengah untuk mencari asal suara zikir itu. Ternyata suara zikir, La ilaha illallah, itu berasal dari makam Tuan Guru Haji Abdul Khotib, salah satu zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka sejak itu Guru Zaini selalu membiasakan jalan di tempat itu terutama pada malam-malam tertentu di tengah malam saat terang bulan. Keramat ke-19. Pelajar putri tertelan jarum jilbab. Seorang pelajar putri Madrasah Sanawiyah di wilayah Rantau, Kabupaten Tapin, pagi itu sedang merias diri di depan cermin. Ia rupanya tengah membetulkan letak jilbabnya. Sementara ia membetulkan letak jilbabnya, jarum tusuk jilbabnya ia letakkan di sela-sela bibirnya. Tak disangka tanpa sadar jarum itu pun meluncur turun ke dalam mulut dan tertelan anak itu. Maka gigirlah seisi rumah karena bagaimanapun jika terlambat mengantisipasi hal itu akan berakibat fatal.
Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk bisa ditangani lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ronsen, dokter menyatakan bahwa jarum tusuk jilbab atau jarum pentol itu sudah ada di wilayah usus. Dokter menyatakan solusi satu-satunya agar jarum itu keluar adalah operasi. Semua keluarga merasa cukup sedih melihat kondisi ini di samping tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka kemudian dibuatlah surat persetujuan operasi. Tuan Guru Haji Muhammad Idham yang masih kerabat dekat keluarga yang kena musibah tersebut menyarankan agar sebelum dilakukan operasi supaya dilakukan ikhtiar batiniah, dengan minta doa kepada guru sekumpul. Hari itu juga Tuan Guru Haji Muhammad Idham menuju Martapura untuk bertemu Guru Zaini di sekumpul. Dan mendoakan lewat air tawar yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Muhammad. Selesai itu Tuan Guru Muhammad pun segera menuju rumah sakit, dan meminumkan air tersebut kepada sang anak itu. Semua berdoa agar Allah, kiranya memberikan kemudahan berkat Guru Zaini. Dan karomah itu pun ditiniampakkan Allah di depan semua keluarga pasien saat itu. Sesaat setelah meminum air itu perut anak tadi langsung terasa sakit, dan mual lalu muntah. Subhanallah, tidak disangka jarum itu keluar bersama muntah yang ada. Semua keluarga merasa gembira, dan bersyukur operasinya pun gagal dilaksanakan. Keramat ke-20, pulang dengan mobil aneh. Suatu saat atas saran Tuan Guru Ahmad Zaini, orang tua Tuan Guru Badruddin Martapura, Guru Zaini yang saat itu masih sebagai santri pesantren Darussalam diminta untuk memperdalam tajwid kepada seseorang yang dianggap pakar dan ahli di bidangnya. Tuan Guru Ahmad Zaini menunjukkan seorang yang dikenal qori, hafiz dan memiliki suara merdu yang khas yaitu Tuan Guru Muhammad Aini, Desa Pandai Kandangan. Di hari yang ditentukan berangkatlah beliau ini dengan menumpang bas dari Martapura menuju Kandangan. Perjalanan saat itu cukup melelahkan karena masa itu jalan tidak semudah sekarang. Beberapa jam di perjalanan, akhirnya Guru Zaini sampai juga di kota Dodol tersebut, dan langsung menuju ke rumah sang guru. Ketika bertemu Tuan Guru, Guru Zaini ditanya bermacam alasan kenapa sampai belajar ke Kandangan ini. Dan semua pertanyaan dijawab Guru Zaini dengan sempurna dan memuaskan sehingga Tuan Guru Muhammad Aini akhirnya bersedia untuk mengajari Guru Zaini. Untuk mengetahui bagaimana bacaan muridnya ini, Tuan Guru meminta Guru Zaini membacakan surah Al-Fatihah. Guru Zaini pun lalu membaca Fatihah dengan suara beliau yang merdu. Mendengar ini sang guru menangis terseduh-seduh. Usai membaca Fatihah, Guru Zaini menanyakan sebab gurunya itu menangis. Tuan Guru Muhammad Aini menjelaskan, seumur hidupku aku belum pernah mendengar bacaan Fatihah sebagus yang kamu bacakan tadi. Sekitar seminggu di sana, Guru Zaini diajak mendampingi Tuan Guru menghadiri beberapa acara keagamaan. Seringkali Guru Zaini diminta untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan mengikuti acara maulid di berbagai tempat. Setelah dirasa cukup, Guru Zaini mohon pamit dan minta izin untuk pulang ke Martapura. Sang guru mengizinkan hanya saja saat itu sudah sore kemungkinan mobil tumpangan ke Martapura atau arah Banjarmasin tidak ada. Namun Guru Zaini meyakinkan gurunya, bahwa mobil insya Allah ada. Saat itu sudah sore, sang guru mengantar Guru Zaini dari rumahnya ke tepi jalan. Sesampai di tepi jalan raya tak diduga tiba-tiba berhenti sebuah mobil. Guru Zaini pun pamit dan masuk. Setelah belum jauh mobil itu berjalan dari berdirinya sang guru. Mobil itu seperti menghilang entah kemana seperti tak berbekas.